Oke, saya rekam ya. Oke, jadi minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang virus ya, terutama kan sekarang dengan adanya penyakit COVID-19, jadi kalian nggak bisa ke kampus untuk mengikuti kuliah, harus mengikuti kuliah dari tempat masing-masing. Ada yang sebelumnya udah pernah ke ITB? Belum pernah ke ITB semua? Pernah Bu, tapi waktu tahun 2017 waktu ada lomba di ITB terakhir. Oh, oke. Nggak apa-apa, dari 2017 sampai sekarang nggak berubah banyak kok. Ada gedung baru tapi satu doang rasanya ya. Ya, jadi sampai sekarang ya gitu-gitu aja sebenarnya. Oke, jadi ya, nah jadi karena adanya yang penyakit COVID-19 gitu, kita perlu mengerti tentang virus, karena virus itu sebenarnya masih termasuk mikroba ya. Walaupun virus yang mungkin akan lebih banyak dibahas itu bukan virus yang untuk sel tingkat tinggi, sel hewan atau sel tumbuhan, tapi ini khususnya kita akan membahas virus untuk bakteri. Tapi dasarnya sih sama aja. Jadi virus itu dikenal sebagai suatu mikroba yang berada di dalam keadaan antara hidup dan mati. Ini terutama karena si virus itu kalau misalnya berkembang itu memerlukan sel inang. Jadi untuk melakukan kegiatan reproduksi, untuk melakukan kegiatan hidup, terutama itu harus berada di dalam suatu sel inang. Kalau misalnya nggak ada sel inangnya, itu virusnya identik dengan hanya dengan seperti partikel aja. Partikel, tapi dia sebenarnya mengandung DNA dan RNA yang tersimpan di dalam kapsid. Jadi saya sudah sempat tunjukkan kapsidnya minggu lalu seperti apa. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Kemudian kapsid ini sendiri sebenarnya tersusun atas kapsomer. Jadi kapsomer ini yang terdiri dari protein. Kandungan utamanya adalah protein. Dan kapsid itu sendiri kemudian dapat dilindungi oleh lapisan envelope. Jadi enggak semua virus itu memiliki lapisan envelope. Envelope ini biasanya terdiri dari lipoprotein. Jadi lipoprotein, lipid, dan protein. Makanya kalau misalnya kita bisa menghancurkan lipidnya, maka virus itu bisa hancur. Kalau misalnya bisa kita hancurkan proteinnya, maka virusnya juga akan hancur. Lipidnya itu biasanya kita hancurkan dengan sabun ya, dengan sabun dan air mengalir. Sedangkan proteinnya itu merupakan target dari si hand sanitizer. Jadi itu salah satu backgroundnya kenapa kita disuruhnya pakai air sabun atau pakai hand sanitizer. Pertanyaannya, mana yang lebih efektif? Lebih efektif sabun dan air mengalir atau lebih efektif hand sanitizer? Sabun, kenapa Salwa? Karena lebih bersih aja. Oke, iya benar lebih bersih, tapi kenapa dia bisa lebih bersih? Itu karena kalau misalnya sabun, kita selalu pakai dengan air mengalir. Dan air mengalirnya itu sebenarnya yang memberikan efek tambahan. Jadi kalian kalau misalnya cuci tangan kan kasih sabun di tangannya, terus digosok-gosok-gosok, kemudian baru dibilas dengan air mengalir. Nah, gerakan gosok-gosok dan dibilas dengan air mengalir itulah yang lebih membantu dalam memastikan bahwa si virus itu benar-benar bisa hilang dari tangan kalian. Kalau misalnya kalian mencuci tangan dengan hand sanitizer, itu sebenarnya kalian ada waktu tertentu. Jadi nggak bisa cuman semprot, terus kalian gosok-gosok asal, terus udah. Sebenarnya kalau misalnya mau hand sanitizer-nya itu benar efektif, kalian harus membiarkan tangan kalian basah oleh hand sanitizer sekitar 20-30 detik. Oke, jadi itu sebenarnya waktu yang cukup lama, mengingat alkohol itu sebenarnya cepat menguapkan ya. Jadi itu alasannya kenapa seperti itu. Nah, habis itu virus ini sendiri karena dia
berkembang memerlukan sel inang, dia jadi bersifatnya kurang parasit, dia dapat menyebabkan berbagai penyakit. Jenis khusus yang menginfeksi bakteri kita kenal sebagai bakteriofage. Oke, phage itu sebenarnya virus, bakterio berarti bakteri. Jadi virus yang menginfeksi bakteri. Nah, si virus untuk bakteriofage ini dia agak unik karena dia memiliki cara reproduksi yang khusus, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Dalam memanfaatkan daur litik dan daur lisogenik inilah kita bisa memanfaatkan si virus dalam pembuatan obat dan juga manipulasi gen. Oke, nah ini jadi kita akan membandingkan antara virus dan bakteri serta ini rickettsia dan chlamydia. Jadi rickettsia dan chlamydia itu merupakan virus, tapi dia virusnya ya sorry, bukan. Rickettsia dan chlamydia itu termasuk bakteri, tapi bakteri yang masih sangat sederhana. Makanya dia diberikan klasifikasi sendiri, dan selain karena dia sederhana, dia hanya bisa berkembang kalau misalnya di dalam sel inang. Jadi dia sifatnya juga parasit. Sebenarnya bukan hanya bisa berkembang, tapi dia kalau untuk berkembang membutuhkan sel inang juga. Oke. Jadi ya ada mirip dengan virusnya, tapi dia sebenarnya bakteri. Oke, jadi kalau misalnya bakteri ini, tipikal bakteria biasanya bukan merupakan parasit, tapi kalau misalnya rickettsia, chlamydia, dan virus itu iya merupakan parasit. Kemudian rickettsia chlamydia dia mempunyai membran plasma, kalau virus enggak. Kemudian rickettsia chlamydia bisa berkembang biak dengan binary fission, tapi kalau nggak salah si step binary fission-nya ini yang harus ada di dalam suatu sel inang. Oke. Pass through bacteriological filter. Ini jadi kalau misalnya di lab ada filter yang biasanya ukuran 0,22 mikronnya itu terutama berguna untuk membantu sterilisasi. Kalau misalnya virus itu dia bisa lewat karena memang ukurannya jauh lebih kecil daripada 0,22 mikron. Nah, kemudian kalau bakteri sama Rickettsia chlamydia biasanya dia punya DNA dan RNA. Kalau misalnya virus dia biasanya hanya punya salah satu aja. Nah, kalau misalnya dia punya DNA berarti kalau misalnya dia mau mensintesis protein, dia nanti harus menggunakan minta bantuan dari bikin dulu mRNA di dalam si sel inangnya. Tapi kalau misalnya dia punyanya RNA doang, berarti dia akan sintesis si mRNA-nya, kemudian baru mRNA-nya baru dipakai untuk sintesis protein, reproduksi, dan sebagainya. Kemudian kalau bakteri Rickettsia chlamydia, Rickettsia terutama dia memiliki ATP generating metabolism. Jadi dia bisa menghasilkan, bisa memproduksi energi untuk hidupnya. Sedangkan kalau misalnya virus itu enggak. Ribosom hanya dimiliki oleh bakteri. Kemudian antibiotik, jangan lupa ya ini selalu ditekankan kalau misalnya antibiotik itu hanya efektif terhadap bakteri. Sedangkan kalau misalnya virus dia biasanya menggunakan interferon. Nah, ini gambar perbandingan antara berbagai virus dengan sel darah merah yang ada di sini, yang di kanan, kemudian dengan sel E. coli, sel bakteri ya, kemudian dengan berbagai virus. Nah, kebetulan bisa dilihat di sini ini ada virus Ebola cukup gede ya. Chlamydia juga ukurannya ukurannya hampir mirip dengan virus kalau bisa ngelihat ini. Hanya saja dia karena mempunyai membran plasma itulah jadi dibedakan dari virus. Nah, kemudian ini ada polio, rabies yang agak terkenal ya. Kemudian kita punya bakteriofage. Jadi bakteriofage itu yang untuk menginfeksi bakteri. Bisa dilihat bakteriofage aja ada berbagai macam. Ada yang M13 bentuknya lurus seperti ini. Ada yang
ini F2 sama MS2 dia bentuknya bulat. Dia bukan bulat sih sebenarnya. Banyak sisi ya. Kayak si adenovirus ini bagian tengahnya doang. Jadi dia banyak sisi. Tapi memang bacteriophage yang paling terkenal itu ini T4. Ini yang paling terkenal dan bentuknya juga yang paling unik karena dia bentuknya tuh seperti alien. Jadi dia ada kepalanya, ada badannya, dan ada kakinya. Kemudian ini perbandingan untuk yang COVID ya. Jadi saya cari dulu mana sih? Oh ini coronavirus di sini. Dia sedikit lebih besar dibandingkan si T4 bacteriophage. Kemudian di sini juga ada Zika. Gambarnya jelas nggak ya? Saya nggak tahu gambarnya jelas atau enggak. Kalau misalnya Zika virus, dia bentuknya lebih kecil lagi daripada si bacteriophage. Jadi seharusnya kalian masih ingat Zika ya. Zika sempat heboh sekitar berapa tahun yang lalu? 2 atau 3 tahun lalu, terutama di Amerika Selatan, di daerah Amerika Selatan. Nah, kemudian ini ada perbandingan antara Escherichia coli, kemudian ada bacteriophage di sini. Kemudian ini yang sekarang sedang beredar di mana-mana ya, si SARS-CoV-2. Kalau misalnya dilihat bentuknya itu memang nggak beda jauh sama si influenza. Jadi memang masih agak sefamiliar lah. Nah, jadi ini adalah struktur dari si virus ya. Ini sebenarnya struktur virus dari suatu icosahedra virus. Jadi ini asam nukleatnya di dalam sini, kemudian ada kapsomernya, dan ini keseluruhannya yang disebut dengan kapsid. Kalau misalnya dilihat melalui TEM, contohnya seperti ini. Jadi penampilannya sih lucu ya, cantik kayak berlian, tapi sebenarnya ya enggak. Sebentar ya. Nah, kemudian klasifikasi utama dari virus itu sebenarnya ada mirip sama bakteri dan makhluk hidup lainnya. Jadi ada yang dari klasifikasinya, ada yang dari morfologinya. Jadi misalnya apakah dia polihedral seperti ini atau apakah dia bulat seperti ini. Jadi kalau misalnya dia bulat kayak gini, ini masih sama. Jadi dia ada asam nukleatnya yang garis-garis di tengah sini, terus dia tetap ada kapsomer. Jadi memang pelindung utamanya tuh si kapsomer. Tapi setelah itu dia punya envelope dan juga punya spikes, di mana spikesnya inilah yang membawa sinyal pengenal lah apakah si virus ini bisa masuk ke sel ini atau enggak gitu. Oke, ini ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya yang T4 tadi yang kayak alien. Nah, kemudian si virus juga biasanya diklasifikasikan dari si material genetiknya. Apakah material genetiknya DNA doang atau material genetiknya RNA doang. Terus abis itu diklasifikasikan lagi, apakah si DNA-nya tipe yang mana, apakah RNA-nya tipe yang mana. Karena kan RNA biasanya cuma satu lapis ya, satu nyimpen material genetik, satu yang buat kopi pasangan dari si DNA-nya, satu yang untuk mentransferkan informasi ke tempat lain. Jadi kan RNA tipe yang mana itu juga dapat mempengaruhi klasifikasi virusnya. DNA tipe helai yang mana juga itu merupakan salah satu klasifikasi virus. Oke, ya. Ini saya bahas terutama dari morfologinya aja. Ini kemudian contoh untuk yang Ebola virus terutama sering ditemukan di Afrika ya, sampai saat ini utamanya itu di Afrika. Dia bentuknya agak unik kayak benang ruwet sebenarnya ya. Tapi itu sebenarnya klasifikasinya filovirus.
Jadi masih sama dia mengandung asam nukleat, kemudian tetap dilindungi oleh kapsomer, terus dia kapsidnya berbentuk panjang seperti ini. Nah, kemudian ini baru virus-virus yang kompleks. Kenapa disebut kompleks? Karena bentuknya yang lebih mm, tidak semata-mata hanya terdiri dari kapsomer aja. Jadi kalau misalnya ini contoh T4, jadi kalau misalnya T4 dia bentuknya kayak alien ya, dia di kepalanya itu dia yang mengandung materi genetiknya, biasanya berupa DNA. Kemudian si materi genetiknya tetap terlindungi oleh suatu kapsid seperti biasa, tapi habis itu dia punya badan. Dan badannya itu dia ada sheath-nya, ini bagian badannya yang disebut sheath. Kemudian ada tail fibernya, kaki-kakinya, dan dia ada pin di dalam sini, di dalam base, menempel ke base plate-nya. Ini gambaran TEM-nya. Nah, ini kebetulan yang di gambaran TEM itu kelihatan bahwa si T4-nya sedang menginjeksi material genetiknya. Jadi si T4-nya nanti dia nempel ke suatu sel bakteri dengan si tail fibernya. Kemudian dia kayak jongkok, terus si pin-nya itu nanti akan lebih menempel ke si selnya, kemudian baru diinjeksikan si material genetik DNA-nya ke dalam si selnya. Oke, kalau misalnya ini orthopox virus itu yang menyebabkan smallpox, saya nggak terlalu familiar. Nah, ini kita akan masuk ke siklus dari bakteriofage. Jadi bakteriofage itu untuk bereproduksi dia punya 2 siklus. Ada siklus lisis, ada juga satu lagi siklus lisogeny. Jadi pertama-tama sistemnya sama, selalu mulai dari attachment. Jadi ini kita punya sel bakterinya, kemudian kita punya si bakteriofage-nya, si T4-nya, kemudian si T4-nya akan menginjeksikan material genetiknya, akan menginjeksikan DNA-nya. Nah, kemudian DNA si virus itu langsung digunakan untuk mensintesis protein penyusun si virusnya tersebut, T4-nya. Jadi mulai dari sintesis kepalanya, sheath-nya, tail fiber, dan sebagainya. Kemudian maturasi, akan ada assembly, akan ada penyusunan si virusnya. Baru setelah itu si sel hostnya itu akan lisis dan akan mengeluarkan virus-virus baru dengan material genetik yang sama. Oke, jadi ini kurang lebih adalah proses pembangunan virus, mulai dari base plate-nya, kemudian ekor, ini kapsid, DNA, dan sebagainya, baru terbentuk si virus yang baru. Nah, tapi terkadang si virus itu belum tentu akan selalu masuk ke siklus lisis ya. Kadang-kadang dia akan masuk ke siklus lisogeni. Jadi kalau misalnya siklus lisogeni mulainya sama. Dari dia si virusnya menginjeksi terlebih dahulu di step nomor 1 ini ya. Kemudian akan ada si DNA virusnya membentuk suatu plasmid juga. Kemudian si plasmidnya itu akan masuk bergabung dengan plasmidnya si bakteri. Oke, menjadi suatu DNA yang tergabung dengan si plasmid DNA bakteri dan virus, terjadi rekombinasi membentuk prophage. Nah, setelah itu si DNA virus ini akan mengalami pembelahan sel. Jadi dia akan mengikuti si bakteri, dia mengalami pembelahan sel. Jadi terus-menerus kalau misalnya sel yang membelah, maka si virusnya itu, DNA virusnya akan ikut terbelah, ikut terkopi, dan sebagainya. Oke, sampai suatu saat kalau misalnya ternyata si virusnya merasa oke, ini tempat hidup saya udah nggak enak lagi nih, udah saatnya saya melepaskan diri, maka si prophage-nya itu akan membelah lagi, membentuk si DNA virusnya. Kemudian DNA virusnya akan masuk ke siklus lisis. Masuk ke siklus lisis, melepaskan virus-virus baru, dan virus-virus baru itulah yang akan menginjeksi sel bakteri lainnya. Jadi
Bisa dibayangkan bahwa untuk membantu dalam, mencapai suatu mutasi genetik atau, apa, rekombinasi atau ya mutasi genetik dari suatu sel bakteri, itu paling gampang justru dengan memanfaatkan siklus lisogeni dari si bakteri ini, dari si virus ini, oke. Jadi nanti si, eee DNA-nya dari si virus itu akan terus terbawa di dalam si DNA-nya bakteri, dan berarti nanti si bakterinya akan bisa melakukan apapun yang, dimasukkan di kode genetik tersebut. Jadi misalnya, untuk menghasilkan insulin, maka selama si profasnya itu stabil di dalam, sel bakteri, maka si bakterinya itu akan bisa menghasilkan insulin. Jadi ini merupakan salah satu nilai industri dari virus, terutama virus yang untuk, bakteri. Oke, sekian materi tentang mikrobiologi industri. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Bu, saya mau bertanya. Iya, silahkan. Kan untuk kasus COVID itu ada isu bahwa virus COVID itu human made, bukan naturally made. Apa memang ada kemungkinan bahwa virus itu human made yang sengaja dibuat, Bu? Mmm, saya bukan orang yang mempercayai, yang berita seperti itu ya sebenarnya. Karena perlu kalian ketahui bahwa, eee, virus itu kan ya sebenarnya nggak cuman virus ya, bahkan bakteri aja tuh sebenarnya sangat gampang terjadi mutasi. Jadi kalau jadi, di di tubuh kalian juga sebenarnya selalu terjadi ada mutasi-mutasi. Tapi beberapa mutasi itu biasanya kalau misalnya di dalam tubuh bisa dikenali oleh, antibodi kalian bahwa, oke ini ada yang salah kemudian bisa dihancurkan, oke. Nah, bakteri itu tidak mempunyai sifat seperti itu. Jadi kalau misalnya si bakteri itu kalau misalnya ada yang salah di dalam tubuhnya, dia nggak tahu kalau misalnya ada yang salah dalam replikasi DNA-nya atau pada saat replikasi, RNA-nya itu ada yang salah. Jadi, dia pasti akan terjadi mutasi, tinggal masalahnya apakah mutasinya itu akan menyebar ke mutasinya apakah akan menyebar ke bakteri-bakteri lainnya atau enggak. Nah, bayangkan sekarang si virus itu benar-benar hanya berupa material genetik doang. Jadi pada dasarnya dia hanya berupa cetakan doang. Dia nggak akan ngerti apakah dia bermutasi, dia nggak akan ngerti apakah dia, ada yang salah, eee, dan, mmm menurut kalau tidak salah coronavirus itu nggak hanya coronavirus yang COVID-19 ya, jadi coronavirus yang SARS, coronavirus yang MERS, itu semua kan sebenarnya coronavirus ya. Jadi sebenarnya coronavirus itu kan sudah ada lama ya, jadi kan sebelumnya ada SARS, ada MERS, ada apa lagi, H1N1 masih kelompok yang sama nggak? Saya agak lupa. Tapi dia pokoknya intinya menyebabkan penyakit pernafasan. Kalau misalnya si virusnya itu stabil, nggak gampang termutasi, pasti kita nggak akan mengenal varian MERS, tidak akan mengenal varian SARS, dan sebagainya. Jadi memang si coronavirus itu sebenarnya kita sudah tahu dia tuh gampang termutasi, gampang gampang membentuk varian baru. Hanya kita waktu dulu nggak tahu kapan dia akan membentuk varian baru. Tapi ya ternyata itu terjadi di tahun rasanya, laporan dari Wuhan pertama itu November 2019 ya, November 2019. Dan ternyata setelah walaupun waktu itu, kebetulan negara Cina itu termasuk yang cepat ya, jadi dia cepat-cepat lockdown Wuhan, cepat-cepat lockdown, Cinanya sendiri, cuman memang karena itu penyakit baru waktu itu masih diteliti, terus udah
keburu menyebar dan ya udah keburu menyebar ke Korea kan ya waktu itu rasanya yang negara kedua yang itu baru kemudian menyebar ke seluruh dunia dan memang yang membedakan COVID-19 dengan SARS atau MERS itu karena ternyata si COVID-19 itu faktor penyebaran antar orangnya yang cukup tinggi. Walaupun media penyebarannya itu masih droplet ya, belum sampai menyebar lewat udara gitu. Jadi masih menyebar lewat droplet, tapi ternyata penyebaran antar orangnya itu termasuk yang sangat gampang kalau misalnya dibandingkan dengan SARS dan MERS dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya sendiri sih tidak percaya sama yang apakah virus itu buatan manusia atau enggak. Ya mungkin karena saya nggak terlalu punya pengetahuan banyak di bidang itu ya, jadi pengetahuan saya masih mengenai mikroba, mengenai virus terutama itu masih dasar sekali. Apalagi kalau misalnya pengetahuan saya mengenai rekayasa genetik seperti itu ya saya nggak ngerti. Jadi ya nggak bisa berkata banyak mengenai itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjutkan ya. Saya baru googling, saya mau memastikan bahwa COVID-19, SARS, dan MERS itu merupakan dari virus yang sama. Rasanya saya benar sih. Iya benar, coronavirus semua. Oke, jadi ya memang kalau misalnya mereka bentuknya stabil, kita nggak akan kenal MERS lah. Pokoknya kan yang paling pertama muncul kan si SARS ya. Setelah itu baru MERS, terus baru si COVID-19, padahal itu sekelompok yang sama semua coronavirus. Oke, ya. Oke, jadi kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Oh ya, masih ada waktu. Oke, nah, jadi saya full screen kan dulu. Kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya yaitu mengenai komponen dan nutrisi sel. Jadi kita tadi di materi sebelumnya sudah mempelajari salah satu biokatalis utama dalam suatu industri bioproses. Saya sebutkan salah satu biokatalis utama karena biasanya biokatalis untuk industri bioproses bisa berupa sel mikroba, atau sebenarnya bisa juga berupa enzim. Nah, tapi kalau misalnya biokatalisnya itu berupa sel mikroba, kita tuh kan pinginnya si sel mikrobanya sebanyak mungkin ya, biar bisa menghasilkan produk yang sebanyak mungkin. Ingat, kalau misalnya industri bioproses, dia akan sangat bergantung kepada si pertumbuhan dari si selnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya selnya tumbuh baik, banyak, maka kita bisa dapatkan produk dalam jumlah yang banyak. Bahkan sebenarnya kalau misalnya industri bioproses, walaupun selnya banyak, belum tentu kita bisa dapatkan produk yang banyak. Bisa aja kondisi tumbuhnya kurang sesuai, jadi produktivitasnya berkurang misalnya. Atau di beberapa kasus karena memang si mikrobanya itu nggak bisa tumbuh di kondisi yang produknya terlalu banyak. Jadi kalau misalnya produknya terlalu banyak, nanti abis itu si mikrobanya bilang, oh ini produknya udah banyak, udahlah nggak usah diproduksi lagi. Itu juga ada kasus-kasus seperti itu. Jadi contoh paling umum, kalau misalnya fermentasi ragi untuk menghasilkan alkohol ya, atau produksi bioetanol, itu sebenarnya si raginya punya threshold tersendiri. Jadi raginya itu kalau misalnya dia tanpa rekayasa genetik ya, dia wildnya itu mungkin maksimal banget hanya sekitar 11. Kalau 11% produk. Kalau misalnya dengan rekayasa genetik mungkin bisa ditingkatkan hingga 15%, 15% atau bahkan bisa sampai 20% rasanya. Dan itu merupakan salah satu produk
dari fermentasi yang konsentrasi paling tinggi. Jadi alkohol dengan konsentrasi 20% itu udah tinggi banget. Bandingkan kalau misalnya mau menghasilkan biobutanol. Jadi butanol juga bisa dihasilkan dari fermentasi ya. Kemudian butanol itu sebenarnya bahkan akan lebih menguntungkan dalam sektor energi dibandingkan etanol. Tapi biobutanol itu selektivitasnya konversi atau yield untuk mendapatkan biobutanol itu sangat rendah. Kurang dari 5%, bahkan rasanya hanya 1 atau 2%. Jadi bisa dibayangkan, walaupun kita bisa menumbuhkan walaupun kondisinya ideal, tapi terkadang ada alasan-alasan faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan bahan atau bioproduk yang kita inginkan itu tidak sebanyak yang diperlukan. Oke. Nah, jadi mengingat-ingat faktor-faktor seperti itu, kita perlu mengerti betul gimana caranya biar si bakteri, biar si mikroba itu tumbuh dengan sehat. Jadi kalau misalnya kita mah dulu, saya nggak tahu apakah kalian masih tahu istilah dulu mah kita selalu 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi kalau makan harus ada nasi atau karbo, kemudian harus ada protein, kemudian ada sayur, buah, kemudian terkadang kalau perlu ditambahkan dengan susu. Nah, ini juga yang akan kita pelajari sekarang adalah mengenai si nutrisi sel. Jadi si sel itu perlu apa aja sih biar tumbuhnya sehat, biar tumbuh sempurna dan banyak dan sebagainya. Oke. Nah, untuk mengerti itu dulu, pertama-tama kita akan membahas mengenai komponen penyusun sel. Ada yang tahu? Udah berubah belum? Nah, udah ya. Ada yang tahu yang pertama ini yang pertama ini apa? Yang paling kiri atas. Ada yang tahu itu apa? Struktur umum dari apa? Rishadia. Iya, Bu. Ada yang kamu tahu ini struktur umum dari apa? Belum tahu, Bu. Oke. Ada yang lainnya yang mungkin tahu? Geraldira Handra? Lemak, Bu. Iya, betul. Ini adalah struktur umum dari lemak. Oke, kalau misalnya yang ini, ada yang tahu ini struktur umum dari apa? Siapa? Syahdan Amir? Itu Bu, struktur dari glukosa mungkin Bu. Sebentar. Ini kayaknya ada yang glukosa, ada yang D, ada yang L. Saya agak lupa mana yang D, mana yang L ini. Oke, nggak apa-apa. Saya juga selalu lupa kok antara Yang kiri kayaknya D glukosa kayaknya. Oke, tapi yang penting ini adalah struktur umum dari monosakarida ya. Atau sebenarnya ini adalah contoh-contoh monosakarida. Mungkin lebih tepatnya saya ngomong kayak gitu. Di mana monosakarida itu sendiri sebenarnya termasuk dalam suatu kelas yang kita kenal sebagai karbohidrat. Oke. Nah, kemudian yang dua ini, yang tahu struktur apa? Ada karbohidrat, ada lemak, berarti otakir tinggi. Halo, tes. Halo, tes.
Masih terdengar suara saya tuh tadi sempat putus? Oh, sudah terdengar. Ya, tapi tadi komputer saya tiba-tiba putus internetnya, makanya itu. Oke, nah kemudian dua terakhir ini, jadi sudah ada contoh struktur umum karbohidrat, ada contoh struktur umum untuk lemak. Yang terakhir ini adalah struktur umum dari protein atau lebih tepatnya lagi dari si asam amino. Oke, nah jadi pada dasarnya sel manusia dan sel mikroba terutama komponen penyusunnya sama aja. Semuanya selalu ada karbohidratnya, selalu ada lemaknya, selalu ada protein atau asam aminonya. Nah, jadi komponen penyusun sel itu hanya 3 itu. Jadi kita akan berkenalan sedikit dengan masing-masing komponen penyusun sel tersebut. Yang paling besar atau yang paling banyak biasanya berupa asam amino dan protein. Jadi kalau misalnya si sel itu dikeringkan, kemudian habis itu dianalisis, sekitar 40-70% dari berat sel kering itu merupakan asam amino dan protein. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian makan mikroba kan beberapa jenis mikroba bisa dijadikan suplemen makanan ya. Jadi itu sebenarnya suplemen makanan yang tinggi protein. Karena memang komponen penyusunnya itu merupakan si protein itu. Nah, protein itu sendiri selalu dibentuk dari monomer asam amino dengan molecular weight 6.000 hingga beberapa ratus ribu. Dan protein itu sendiri sebenarnya ada banyak dan bisa diklasifikasikan berdasarkan fungsi biologisnya. Contoh, protein struktural, jadi ada glikoprotein, ada kolagen biasanya untuk kulit ya, ada keratin itu biasanya yang di kuku sama di rambut kalian. Ada protein yang bersifat katalitik, itu persisnya adalah enzim. Kemudian protein transport, jadi dia berfungsi untuk mendistribusikan seperti hemoglobin dan serum albumin. Protein regulator, contohnya adalah hormon-hormon seperti insulin, hormon pertumbuhan, dan sebagainya. Kemudian ada protein pelindung seperti antibodi dan trombin. Nah, si protein itu sendiri biasanya sebagian besar berupa si enzim. Oke, di mana enzim itu biasanya memiliki fungsi yang spesifik dan memiliki kemampuan katalisis yang luar biasa. Jadi kalau misalnya jadi biasanya kalau misalnya enzim tertentu hanya bisa berikatan dengan substrat tertentu dan si sesudah itu hanya bisa untuk mengkonversikan menjadi suatu produk tertentu. Jadi misalnya yang gampang alfa amilase. Alfa amilase itu hanya bisa berikatan dengan pati ya, kemudian setelah itu dia nanti si alfa amilase itu akan memotong-motong si rantai patinya tersebut menjadi belum sampai monosakarida tapi biasanya akan melakukan potong-potongan random. Dan itu tugas utama dari alfa amilase. Jadi alfa amilase tidak akan bisa membentuk sampai monosakarida, dia masih motong-motong random. Yang bisa sampai jadi mungkin jangan monosakarida, bisa menjadi disakarida itu bisa contoh beta amilase. Kalau beta amilase dia motongnya selalu per 22 gitu. Bentuk disakarida seperti maltosa contohnya. Oke, nah jadi enzim itu memiliki fungsi yang spesifik dan juga kemampuan katalisis yang luar biasa, dan kemampuan katalisisnya ini biasanya dibantu oleh keberadaan ion-ion logam di tengah-tengah si enzim tersebut. Jadi dan itu merupakan bidang yang cukup menarik perhatiannya. Bagaimana kalau misalnya saya mau mengcopy sifat enzim yang seperti ini, apakah bisa saya copy dengan penggunaan ion logam yang ada di tengah siklus, di tengah site aktif dari si enzim tersebut. Itu merupakan salah satu bidang penelitian yang cukup menarik juga. Nah,
Kemudian setiap molekul enzim akan memiliki sisi aktif yang akan mengikat substrat. Jadi pengikatan substrat oleh suatu enzim itu harus mengikuti bentuk spesifik. Jadi orientasinya harus benar, baru akan terjadi proses katalisis membentuk suatu produk. Penyusun protein biasanya berupa asam amino. Nah, asam amino sendiri itu biasanya memiliki gugus asam yang berupa COOH dan gugus basa yang berupa NH2. Gabungan dari dua asam amino itu akan terbentuk ikatan peptida. Jadi, nah, ini yang mau saya bahas di sini. Saya lupa ada ini ya. Karena asam amino dia memiliki gugus asam dan gugus basa, dia akan memiliki muatan yang berbeda-beda bergantung pada pH-nya. Jadi contohnya ini adalah untuk glisin, suatu asam amino yang sangat sederhana sekali. Glisin itu pada saat pH rendah, dia akan bermuatan positif. Oke, pada saat dia pada saat dia berada pada pH tinggi, maka dia akan bermuatan negatif. Pada suatu titik di mana akan ada suatu titik pH di mana dia akan bermuatan netral. Dan pada saat dia bermuatan netral itulah yang dikenal sebagai isoelectric point. Dan ini merupakan salah satu metode karakterisasi utama dari suatu protein, isoelectric point-nya pada titik sebelah mana. Oke. Dan biasanya enzim dan protein itu akan memiliki isoelectric point yang berbeda-beda bergantung kepada si strukturnya itu sendiri. Dia punya berapa banyak COH, dia punya berapa banyak NH2. Oke. Nah, jadi si asam amino itu bisa karena dia memiliki dua muatan itu, dan dua muatannya pada suatu titik itu akan saling menyeimbangkan sehingga hasilnya berupa muatan netral. Itu karakteristik asam amino yang disebut sebagai Zwitter ion. Jadi Zwitter ion dia memiliki dua muatan, tetapi bisa hasil net charge-nya, hasil penjumlahannya itu menjadi muatan yang netral. Oke, kemudian kalau misalnya contoh antara dua asam amino bereaksi hingga membentuk ikatan peptida, itu dimulai dari ikatan si OH dan H, kemudian sehingga terbentuk si ikatan peptida ini. Dan hasil sampingnya berupa molekul air. Nah, ikatan peptida ini biasanya akan berbentuk planar, dan suatu peptida itu bisa mengandung sekitar 2-50 asam amino. Rantai-rantai dari asam amino yang lebih panjang lagi akan disebut sebagai protein. Jadi sistemnya sama seperti karbohidrat. Jadi kalau karbohidrat kan kita tahu monosakarida, disakarida, kemudian baru terakhirnya polisakarida. Jadi kalau misalnya protein berarti mulai dari asam amino, kemudian peptida, kemudian baru kita dapatkan protein. Nah, terkadang protein itu akan mengandung gugus prostetik yang berikatan dengan molekul lain, bisa berupa anorganik atau bisa berupa organik. Dan protein itu sendiri memiliki suatu struktur khusus. Jadi dia memiliki struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kalau misalnya struktur primernya itu urutan linear dari asam amino. Jadi kalau asam amino rantainya lurus-lurus aja, maka itu akan disebut sebagai struktur primernya. Ketika si rantai lurusnya itu mulai menjadi panjang sehingga akan ada terus berlipat-lipat, kemudian akan ada ikatan hidrogen di antara si rantai, di antara berbagai titik dari si polipeptida tersebut, maka baru si protein itu mulai akan melipat dan membentuk struktur sekunder, di mana struktur sekundernya itu bisa berupa helix, seperti yang dicontohkan seperti ini, atau bisa berupa kalau bisa di sini sheet ya, jadi
permukaan lurus seperti yang ditunjukkan di sebelah sini. Kemudian, nah kepencet. Nah, setelah itu, setelah si struktur sekundernya itu sudah semakin besar, maka akan terbentuk struktur tersier, di mana struktur tersier itu biasanya dari si struktur sekunder yang, dia mulai bukan mulai melipat lagi, mulai, membulat. Jadi dia, mulai membentuk bulatan karena untuk, eee saya agak lupa alasannya, tapi dia biasanya membentuk bulat itu karena berhubungan dengan kayak misalnya rantai polimer itu kalau misalnya di dalam air juga dia cenderung membentuk, akan membulat. Jadi ini juga sama di protein itu juga dia akan membulat. Nah, nanti biasanya akan digambarkan dengan beberapa bentuk seperti ini. Kalau misalnya kalian cari di paper-paper. Untuk struktur, tersiernya bisa digambarkan dengan si rantai-rantai gini aja, atau bisa digambarkan dengan si struktur 2 dimensinya seperti ini, tapi dia membentuk struktur 3 dimensinya, atau bisa juga dengan menggunakan yang, gambaran bulat-bulat seperti ini. Tapi ini biasanya sudah berupa, dari gabungan dari berbagai asam amino ya, makanya dia ada warna-warnanya seperti ini. Warna merah, kemudian warna hijau itu artinya apa, terus kuning itu artinya apa. Dan baru setelah itu akan membentuk bentuk quaternaire. Jadi kalau misalnya bentuk quaternaire itu dari yang si buletan ini dia akan menempel dengan buletan lainnya, menempel lagi dengan bulatan lainnya sehingga membentuk suatu struktur yang lebih besar yang biasanya disebut sebagai, sub ya, satu rantai polipeptida itu akan disebut sebagai subunit. Oke. Nah, untuk protein segitu dulu aja dan kebetulan karena waktunya juga udah pas ya dan ini kan Zoom-nya mau dipakai, jam 9 pas. Jadi, materinya sampai sini kita akan lanjutkan lagi hari Kamis. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Sudah tidak ada pertanyaan ya? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan berarti ini recording-nya saya mati.